Pendidikan Anak Usia Dini, SOP BOP PAUD. Sesuai Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP PAUD. Pasal 4. 1. Dana BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD. 2. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Taman kanak-kanak, B. Taman kanak-kanak luar biasa, C. Kelompok bermain, D. Taman penitipan anak, E. Satuan PAUD sejenis, F. Sanggar kegiatan belajar, G. Pusat kegiatan belajar masyarakat. Dana BOP PAUD terdiri atas dana BOP PAUD reguler dan dana BOP PAUD kinerja. Penerima dana BOP PAUD reguler harus memenuhi persyaratan. Pertama, memiliki NPSN yang terdata pada aplikasi Dapodik. Kedua, telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Ketiga, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada aplikasi Dapodik. Keempat, memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. Kelima, tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Penerima dana BOP PAUD kinerja harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, penerima dana BOP PAUD reguler pada tahun anggaran berkenaan. Kedua, telah ditetapkan oleh Kementerian sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Jika sekolah mendapat dana BOP PAUD, maka sekolah wajib membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah selama 1 tahun, pada aplikasi website BOP Salur. Demikian panduan aplikasi BOP Salur. Satuan pendidikan dapat mengakses BOP Salur pada laman BOP https://bop.kemdikbud.go.id. Anda dapat pilih menu login BOP untuk masuk ke dalam akun aplikasi BOP PAUD. Klik SSO untuk masuk ke aplikasi BOP menggunakan akun pengguna Dapodik. Masukkan akun pengguna Dapodik pada username dan password. Terdapat 3 menu utama yaitu data Dapodik, data perencanaan dan data laporan. Pada menu data Dapodik hanya bisa menampilkan data jumlah dan daftar peserta didik sesuai kriteria peserta didik ganda. Pada menu data Dapodik hanya bisa menampilkan data jumlah dan daftar peserta didik sesuai kriteria peserta didik ganda dan daftar peserta didik. Menu ini dapat dijadikan koreksi pada peserta didik yang tidak sesuai kriteria dan ganda. Jika Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOP pada sekolah, maka sekolah dapat mulai membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Input rencana kegiatan dan anggaran secara berurutan dari atas yaitu jenis komponen, jenis penggunaan, barang, jasa yang dibelanjakan, jumlah, satuan, dan harga satuan. Menu data perencanaan menampilkan pagu realisasi dan 3 komponen perencanaan kegiatan dan anggaran BOP PAUD dan Dikmas. Jika Dinas Pendidikan belum melakukan penyaluran, maka sekolah tidak dapat melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran. Jika Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOP pada sekolah, maka sekolah dapat mulai membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Input kegiatan dan anggaran dimulai dari pilih jenis komponen pada menu input kegiatan dan anggaran satuan. Pilih jenis penggunaan dari jenis komponen yang sudah tersedia pada kolom drop-down. Setelah melakukan perencanaan, Anda dapat lanjut pada tahap laporan penggunaan dana BOP. Pada menu data laporan, menampilkan rencana yang sudah Anda buat sebelumnya.
Setelah melakukan perencanaan, Anda dapat lanjut pada tahap laporan penggunaan dana BOP. Anda tidak dapat melakukan pelaporan jika perencanaan belum terisi sama sekali. Dan Anda diharapkan dapat menyelesaikan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan pagu yang dianggarkan. Pada menu data laporan, menampilkan rencana yang sudah Anda buat sebelumnya. Selanjutnya, input laporan kegiatan dan anggaran yang sudah Anda buat perencanaannya. Lengkapi kolom sesuai dengan realisasi penggunaan dana. Pastikan pelaporan Anda lengkap sesuai dengan perencanaan. Setelah input realisasi kegiatan dan anggaran, maka muncul daftar rincian penggunaan dana sesuai dengan yang diinputkan. Data perencanaan dapat diubah dengan klik ikon pensil. Terima kasih dan kalwedo.